Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Domika Pariani Dongoran, CGP Angkatan 10 Kabupaten Padang Lawas dari instansi SMK Negeri 1 Padang Lawas. Kali ini, dalam video ini, saya akan melakukan supervisi akademik pra observasi bersama Ibu Minta Ito Sihombing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Minta Ito Sihombing, kali ini saya akan melakukan pra-observasi supervisi akademik sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas seperti itu ya Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Minta itu. Oke, yang pertama, nanti materinya kira-kira apa ini Bu? Nah, yang mau disampaikan nanti dalam kegiatan pembelajaran untuk kegiatan supervisinya Bu. Materinya tentang pengukuran Bu. Kemudian di sini alat ukur yang digunakan adalah multimeter. Berarti tentang pengukuran ya Bu ya, tapi alat yang digunakan nanti menggunakan multimeter seperti itu Bu. Kemudian nanti pada saat proses untuk menyampaikan materi tersebut, tujuan pembelajaran nanti yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran tersebut apa ini Bu? Tujuan pembelajarannya ada dua Bu. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip pengukuran. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu melakukan pengukuran besaran fisis dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat, serta mengikuti aturan angka penting. Jadi nanti tujuan pembelajarannya ada dua. Satu itu tentang prinsip-prinsip pengukuran. Kemudian nanti siswanya mampu melakukan pengukuran dalam penerapan angka penting gitu Bu. Iya. Oke. Kemudian untuk menyampaikan materi tersebut, model apa yang akan digunakan Bu? Iya, model yang akan saya gunakan adalah problem based learning. Berarti nanti Ibu berarti nanti Ibu ini nanti dalam kegiatan proses belajarnya menggunakan model PBL ya Bu ya, problem based learning. Berarti nanti proses belajarnya berbasis masalah, ada masalah yang akan dipecahkan dalam kegiatan pembelajaran ya Bu. Jadi dengan model tersebut nanti pengembangan apa ini yang diharapkan dari peserta didik ini? Ya, pengembangannya ada 3 Bu, kognitif, psikomotorik, dan afektif. Untuk kognitifnya diharapkan siswa atau peserta didik itu memahami bagian-bagian multimeter dan fungsinya. Kemudian untuk psikomotorik, peserta didik mampu menggunakan multimeter dan mampu mengukur hambatan dan tegangan sebuah benda. Yang afektif, yang ketiga, pengembangan sikap kerjasama selama proses pembelajaran. Berarti nanti pengembangan yang diharapkan dari peserta didik, yang pertama itu tentang kognitifnya. Di kognitifnya nanti diharapkan siswanya ini mampu memahami bagian-bagian multimeter, kemudian fungsinya seperti itu ya Bu. Kemudian untuk psikomotoriknya ini, siswa juga bisa menggunakan multimeter dan siswanya bisa mengukur menggunakan multimeter tersebut. Jadi untuk afektifnya difokuskan pada kerjasama gitu ya Bu ya. Oke. Dengan pengembangan tersebut nanti dan menggunakan model PBL ini Bu, strateginya nanti, strategi pembelajarannya apa ya, atau metodenya ini yang digunakan nanti untuk mencapai kegiatan pembelajaran yang menyenangkan ini Bu? Iya, strategi yang ingin saya buat yang pertama pembagian LKPD Bu. Setelah dibagikan LKPD, kemudian mereka mendiskusikan, dan setelah diskusi baru dipresentasikan. Seperti itu Bu. Oke Bu. Jadi nanti untuk strateginya itu digunakan yang untuk
mengaktifkan siswanya menggunakan LKPD seperti itu ya Bu. Setelah diselesaikan masalah di LKPD dengan cara diskusi. Setelah diskusi mereka menyelesaikannya baru melakukan presentasi. Iya. Jadi nanti pada saat kegiatan presentasi ini apakah ada ini Bu tanya jawab seperti itu Bu? Iya, setelah presentasi kalau ada masalah yang belum bisa dipahami atau belum bisa dijawab, bisa saling tanya jawab, kemudian bisa disimpulkan bersama. Oke. Berarti nanti ada juga kesimpulan atau penguatan gitu ya Bu ya. Jadi strateginya nanti dengan LKPD siswa diskusi, presentasi, tanya jawab, kemudian menyimpulkan dan penguatan dari Ibu seperti itu ya Bu. Oke. Jadi dalam kegiatan pembelajaran tersebut nih Bu, penilaiannya apa nih yang akan dinilai dari siswanya nih Bu? Iya, ada 3 poin yang ingin saya nilai, yang saya nilai dari proses pembelajaran. Yang pertama penilaian kognitif, kemudian psikomotorik dan sikap. Oke. Penilaian sikap. Berarti penilaiannya nanti lengkap ini ya Bu ya? Iya. Ada yang kognitif, psikomotorik, kemudian sikap gitu ya Bu? Iya. Untuk penilaian kognitifnya ini apa nanti yang dibuat ini Bu? Ya, berupa tes pilihan berganda Bu, akan dibagikan kepada peserta didik. Berapa jumlahnya nih? Berapa jumlah soalnya? 10 soal. Oke, 10 soal ya Bu. Kemudian yang untuk psikomotoriknya ini Bu, penilaiannya seperti apa ini Bu? Penilaian yang saya lakukan selama proses mereka diskusi, apakah mereka aktif atau ada yang tidak aktif seperti itu. Oke Bu, berarti nanti di sini psikomotoriknya keaktifan siswa dalam menggunakan alat tersebut ya Bu ya. Kemudian kalau untuk sikapnya nih Bu? Sikap mereka selama diskusi, apakah ada yang serius, tidak serius, seperti itu. Oke. Demikian kegiatan observasi supervisi akademik bersama Ibu Minta Ito Sihombing. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ibu? Baik, Ibu. Oke, sudah sarapan? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Kalau sudah sarapan berarti artinya kita sudah siap untuk memulai aktivitas pada pagi yang terakhir ini. Oke, selanjutnya Ibu cek dulu ya kebersihan kelas, apakah sudah bersih. Coba cek dulu sekitar lampunya, apakah masih ada yang kotor? Sudah rapi? Sudah aman bersih? Aman, Bu. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran,
Ibu absen dulu ya. Baik, Ibu. Siapa yang tidak hadir? Ada yang hadir? Ada? Oke, cek dulu ya satu persatu. Yang pertama, Rizkiana. Hadir, Bu. Oke, Rizkiana. Mariska. Oke. Husnul. Dina. Hadir, Bu. Isma. Nabila. Hadir, Bu. Nita. Hadir, Bu. Lina Sari. Hadir, Bu. Desi. Hadir, Bu. Rifka. Hadir, Bu. Tia. Hadir, Bu. Tiara. Hadir, Bu. Esti. Hadir, Bu. Isni. Linda. Hadir, Bu. Ervina. Reva. Hadir, Bu. Dea. Hadir, Bu. Celsa. Hadir, Bu. Jogina. Hadir, Bu. Sri. Hadir, Bu. Naima. Hadir, Bu. Ada yang dipanggil namanya? Bu. Oke, pas ya. Kasih, Bu. Kasih, Bu. Oke ya. Berarti semua. Oh, satu lagi tadi. Siap ini, Bu. Aprina. Oh, Aprina. Aprina. Berarti hadir semua ya. Nah, ini dapat dipertahankan. Itu artinya kelas ini adalah kelas yang disiplin. Ini berarti kelas disiplin ya. Ya, Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu mintakan dulu satu orang maju ke depan mengikuti doa sebelum belajar. Silahkan. Sekian ya. Silakan maju. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih kepada anak kami Diana. Mudah-mudahan apa yang kita doakan hari ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, selanjutnya sebelum ke materi juga kita alangkah baiknya menyanyikan lagu wajib nasional untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kepada anak kami silahkan berdiri. Silahkan berdiri. Dan kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu harap diikuti dengan serius. Indonesia tanah airku, tanahku darahku. Di sana aku berdiri dan pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Tanahku, dimana negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya. Ya, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, apa yang Anda rasakan? Ibu akan menanyakan ke satu orang. Ke Lina Sari. Bagaimana perasaan Lina? Bukan rasa semangat, Bu. Menumbuhkan rasa semangat. Oke, good. Ya. Rasa cinta, Bu. Rasa cinta terhadap negara. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini sebelum masuk ke materi, Ibu ada pertanyaan. Ada pertanyaan tentang apakah Anda atau Anda pernah melihat tulisan 1,5 volt di baterai? Pernah Bu? Tulisannya 1,5 volt gitu ya? Ya, Bu. Jadi bagaimana kira-kira cara kita atau alat apa yang digunakan untuk mengukur tegangan baterai tersebut? Ada yang tahu? Alat untuk mengukur tegangan baterai tersebut? Ya, silakan. Multimeter. Oke, betul. 100 volt? Ya. Oke ya, multimeter betul. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ada yang sudah bisa di sini membaca multimeter analog? Belum? Oke, jadi untuk itulah kita belajar hari ini bagaimana cara membaca multimeter analog, kemudian bagaimana mengukur tegangan pada baterai, kemudian ada yang satu lagi mengukur hambatan atau resistor dengan menggunakan multimeter tersebut. Yang sebelumnya kita duduk berdasarkan kelompok ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak kami diharapkan mampu melakukan pengukuran besaran fisis dengan menggunakan peralatan. Jadi peralatannya adalah mikrometer ya. Kemudian penggunaannya harus tepat, mengikuti aturan angka penting. Penggunaannya harus tepat, jangan salah-salah. Nanti kalau salah, alat ukurnya rusak. Jadi harus mengikuti aturan. Kemudian kalau ada yang tidak jelas, boleh dikatakan ke ibu. Paham? Oke. Sampai situ ada pertanyaan? Enggak, Bu. Enggak ada ya? Selanjutnya, silakan kepada anak kami untuk membentuk kelompok sebelum kita menyaksikan video pembelajaran tentang multimeter. Bagi kelompoknya ya, nanti kemudian duduk berdasarkan kelompok, bangkunya diangkat pelan-pelan, jangan digeser. Ya. Kelompok 1, Rizkiana, Mariska, Husnul, Dina, Isma, Nabila, kemudian kelompok 1. Kelompok 2, Nita, Lina,
Desi, Rika, Tia, baru Apriana, Rina, kelompok 3 Tiara, Lesti, Isni, Linda, Devina, kelompok 4 Reva, Dea, Chelsea, Jovina, Zri, dan Raina. Sudah apa namanya? Sudah, silakan ibu. Memang kelompok nanti ada satu mikrometer ya. Oke. Silakan perhatikan video pembelajaran yang ada di depan mengenai multimeter analog. Pelajaran kali ini ya, harus disimak dengan baik-baik. Dan nanti ketika ibu lanjutkan EKPD tidak ada masalah. Berjumpa lagi bersama saya di channel Idola Elektrik. Kali ini kita akan membuat sebuah video cara menggunakan sebuah alat ukur multitester analog. Di mana multitester ini dapat kita gunakan untuk mengukur besaran listrik seperti tegangan listrik, arus listrik, tekanan listrik, dan juga daya listrik. Khususnya bagi kalian yang baru belajar menggunakan alat ini, di sini akan saya sampaikan beberapa cara untuk menggunakan alat ukur multitester ini. Bagaimana cara penggunaannya secara baik dan benar? Saksikan terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan pengukuran, maka selector switch dari alat ukur ini kita akan terlebih dahulu ke posisi on untuk mengecek apakah kondisi alat ukur ini masih bagus atau tidak. Jadi selector switch ini kita putar ke arah on. Kemudian kedua ujung kabel prof kita tempelkan atau kontak. Jika jarumnya bergerak, berarti alat ukur kita ini masih bagus ya. Jadi kita lihat di sini posisi jarumnya melebihi dari kalibrasi 14 kali, maka bisa kita setel dengan skala 0 ohmnya ini ya, untuk mengatur dia terlepas di posisi garis akhirnya ya. Ini dia. Oke. Selanjutnya alat ukur kita ini kita gunakan untuk mengukur tegangan AC. Maka selector switch kembali kita putar atau kita arahkan ke posisi AC volt. Jadi di sini kita lihat di mana posisi AC volt. Dia terdapat di sini di warna merah. Lalu selector switch ini kita putar sesuai dengan besar tegangan. Sebagai contoh di sini kita mengukur tegangan dari PLN ya, yang misalnya 220. Jadi skala yang kita pakai itu harus lebih besar dari besaran yang akan kita ukur. Jadi jika besaran yang kita ukur itu tidak diketahui, maka posisi skala bentuknya ini kita arahkan ke kalibrasi yang paling besar. Namun di sini karena kita mengukur dengan PLN itu sudah terdapat 220, maka kita buat di skala 250. Selanjutnya kedua alat ukur ini kita lakukan dengan pola stop. Jadi kita lihat jalan putar ya, menuju angka sekitar 220 volt. Perhatikan ya nanti kan. Ya, jadi yang menunjuk jamnya yang antara 200 dan 250, jadi 220 volt. Berikutnya kita melakukan pengukuran terhadap tegangan DC. Jadi selector switch-nya kita putar mengarah posisi DC volt. Posisinya ada di sini yang tertulis DC volt. Jadi kita putar juga sesuai dengan besaran tegangan yang akan kita ukur. Jadi di sini kita mengukur tegangan sebuah baterai ya, yang tegangannya sekitar 1,5 volt. Jadi skala yang dipakai bisa 2,5 volt atau 10 volt. Berarti ini multimeter atau multitester ini banyak sekali gunanya ya. Teman tadi mengukur apa? Mengukur hambatan pada resistor, baru tegangan pada baterai. Kemudian kalau pada lampu tanya apa? Apa yang dilihat pada lampu? Masih berfungsi atau tidak ya? Dengan meletakkan ujung dari ini namanya prob ya. Ini ujungnya apa? Kabel ini namanya prob. Nah, ini meletakkan pada benda yang akan kita ukur. Tapi kalau baterai yang kita ukur, maka letakkan prob yang warna merah atau positif ke bagian positif dari baterai. Kemudian bagian negatifnya atau bagian hitam ke bagian negatif dari baterai. Misalnya, kita ambil satu baterai, perhatikan. Kita perhatikan dulu penggunaan mengukur satu baterai. Di sini, sebelum perhatikan coba, Lina, perhatikan. Sebelum kita mengukurnya, alangkah baiknya memang harus kita kalibrasi dulu. Apakah betul-betul bahwa multimeter ini masih bagus atau tidak? Dengan cara, pertama kita posisi off ya, posisi off. Putar ke bagian kali 1 di kalibrasi ini ya, bagian ohmnya itu. Kemudian dicek, disatukan antara prob hitam dengan merah. Apabila tegangan bunyi dan lampunya menyala, maka ini bagus. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini multimeternya masih bagus, bisa kita gunakan, oke ya. Jika kita putus maka sudah berhenti bunyinya dan lampunya juga mati. Selanjutnya ketika kita ingin mengukur baterai, nah ini baterai ya. Baterai di sini tertulis 1,5 volt. Coba cek baterai yang masih ada di voltnya. 1,5 volt. Apakah ini baterainya masih memiliki tegangan 1,5 volt? Kita coba ya sambil perhatikan, dilakukan pengukurannya coba. Iya, Bu. Letakkan prob merah ke bagian positif, kemudian prob hitam ke bagian negatif. Sebelumnya jangan lupa meletakkan sampelnya ini ke bagian DC volt dikali 10. Nah, jangan lupa ya, nanti kita ukur. Kita kasih dulu lapisnya. Oke, jarumnya bergerak, artinya ini baterai masih ada tegangannya, di sini hanya sampai 1 volt. Artinya baterai ini sudah pernah digunakan dan tegangan atau dayanya itu hanya tinggal 1 volt lagi. Ya, bisa ini dipakai untuk misalnya penggunaan yang tidak memerlukan energi yang kuat seperti itu ya. Seperti itulah nanti percobaan yang ingin kau lakukan. Begitu juga dengan mengukur resistor. Untuk mengukur resistor, terlebih dahulu putar saklarnya ke arah bagian ohm.
yang dekat rok merah. Ya, dikali 100. Kali 100, baru kita ukur ujung. Di sini tidak ada negatif positif, langsung saja diukur masing-masing. Kalau tidak mampu 10, coba dikali 1. Oke. Di sini tertulis bahwa, atau bisa kita baca, bahwa dari hambatan dari resistor yang itu adalah 210 ohm. Ya, seperti itulah yang akan Anda kerjakan di diskusi kelompok. Tapi sebelumnya Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ya. Iya. Silakan dikerjakan sesuai arahan LKPD-nya, ya, seperti yang Ibu praktekkan tadi. Silakan diukur dengan baterai. Oh, sebelum baterai, apa tadi? Baterai DC volt, oke. Ini kan depan. Seluruh gunakan. Kami, mana tegangan sini, ke sini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan pengukuran menggunakan multimeter. Di soal LKPD tadi, pada gambar pertama menunjukkan bagian multimeter yaitu skala. Digunakan untuk menunjukkan satu nilai yang akan diukur seperti volt, ampere, dan atau ohm. Skala pada multimeter analog biasanya memiliki berbagai jenis skala. Skala harus skala tegangan dan skala hambatan. Pada gambar kedua menunjukkan jarum pengukur berfungsi sebagai penunjuk nilai pengukuran pada skala pengukuran. Biasanya bergerak dari posisi 0 pada skala ketika alat dihidupkan dan bergerak ke kanan atau ke kiri ketika terjadi perubahan secara listrik yang diukur. Pada gambar ketiga menunjukkan probe. Probe digunakan untuk menyambungkan multimeter dengan terminal pada rangkaian listrik. Pada gambar keempat menunjukkan selector range. Selector range adalah komponen pada multimeter analog yang berfungsi untuk mengatur rentang pengukuran. Pada multimeter analog, rentang pengukuran ditentukan oleh skala yang digunakan pada alat tersebut. Biasanya terletak di bagian atas mahometer dan dapat diatur dengan memutar knob. Dari hasil praktek tadi, kami mendapatkan hasil yaitu mengukur benda baterai, mendapatkan hasil pengukuran 1,4 volt, mengukur benda resistor 1, hasil pengukuran 290 ohm, resistor 2 560 ohm. Sekian. Apakah ada pertanyaan? Ada. Dari kelompok 1. Bagaimana cara mengukur arus listrik menggunakan multimeter dalam sebuah sirkuit tertutup? Jelaskan langkah-langkahnya secara detail. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya adalah langkah-langkah untuk mengukur arus listrik menggunakan multimeter dalam sebuah sirkuit tertutup. Mengumpulkan multimeter pada sirkuit benar, mengisi sampel pengukuran yang sesuai dan membaca hasil pengukuran. Apakah jawaban sudah puas? Puas. Sudah puas yang bisa diterima. Apakah jawaban kami sudah diterima? Sudah. Oke. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya.
depan. Bagaimana apa yang kita rasakan ketika mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, silakan Jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya mengikuti pembelajaran ini bagaimana Jasa? Saya pribadi merasa sangat menyenangkan. Oh, ya menurut Jasa sangat menyenangkan. Oke. Kemudian karena bisa mempraktekkan langsung materi yang pelajari, tidak hanya kita mempelajari materi, tapi kita bisa mempraktekkan langsung. Oke, berarti dengan mempraktekkan menggunakan Lebih mudah dipahami. multimeter ini tadi, ini lebih mudah dipahami materinya ya. Oke, terima kasih Jasa ya. Oke. Ada lagi yang menyampaikan perasaannya? Jasa ada? Oke, ya baik Jasa. Mudah-mudahan apa yang dirasakan Jasa dirasakan oleh teman-teman juga. Rasa dapat memahami materi karena mempelajarinya atau dapat mempraktekannya secara Oke, kita simpulkan ya. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Berarti multimeter analog ini dapat mengukur beberapa hal. Yang pertama apa? Baterai itu jenis bedanya. Sekarang apa yang kita ukur baterai? Kemudian tadi resistor adalah mengukur apa? Mengukur apa lagi? Probe-nya itu ini. Ya, ini adalah probe. Kalau bagian-bagiannya ya, ini probe kabel yang berwarna merah. Kemudian kalau bagian pengaturnya ini adalah katakan skala. Kemudian kalau bagian ini apa namanya? Jarum penunjuk ya, pengukur atau penunjuk hasil yang kita ukur. Berarti multimeter ini banyak fungsinya, dapat mengukur tegangan, hambatan, ada juga tadi mengukur kapasitor ya. Jadi sangat banyak manfaatnya. Itulah kesimpulan pembelajaran kita pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kata ibu yang kurang tepat, ibu mohon maaf. Sebelum kita tutup, kita baca doa tutup ya. Doa tutup pembelajaran yang dipimpin oleh Sekian, silakan Sena. Sebelum kita menyudahi pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk apa yang kita ucapkan. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Berjumpa lagi dengan kami, saya Domika Pariani Dongoran dan ini Ibu Minta Ito Sihombing. Pada sesi kali ini kami akan melakukan pasca observasi. Jadi pada kegiatan ini saya akan melakukan pasca observasi bersama Ibu Minta Ito. Di sini kami akan menganalisis bagaimana kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Minta Ito di dalam kelas ya. Oke, bagaimana Ibu Minta Ito? Bisa kita mulai? Oh, bisa Bu. Oke. Ya, silakan. Oke, Ibu. Bagaimana perasaannya setelah melakukan observasi dalam kelas ini, Bu? Ya, baik Bu. Memang sebelumnya karena belum terbiasa, saya merasa tegang Bu. Tapi pada akhirnya saya merasa senang. Begitu Bu. Begitu ya Bu ya. Berarti Ya. pertama-tama masih ada rasa gugup tegang gitu ya Bu. Iya, Kemudian betul. merasa setelah semakin lama perasaan itu hilang dan ada perasaan senang seperti itu ya Bu ya. Oke, jadi menurut Ibu ini setelah melakukan proses pembelajaran tadi, apakah menurut Ibu sudah melakukan pengembangannya, apakah sudah tercapai seperti itu Bu? Ya, sudah Bu. Alhamdulillah. Bisa Ibu ceritakan pengembangan mana yang sudah dilakukan dalam kelas tadi Bu? Ya, untuk area pengembangan yang telah tercapai Iya. adalah aspek pengetahuan, yaitu siswa sudah memahami tentang cara pembacaan resistor. Kemudian aspek keterampilan yaitu siswa mampu menggunakan multimeter. Adapun langkah-langkah yang sudah dilakukan adalah pembukaan doa, kemudian penyampaian tujuan pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan presentasi kelompok dan ditutup dengan refleksi oleh siswa. Oh iya, pengembangannya berarti sudah tercapai ya Bu ya. Ada yang saya amati pun dari kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan, Ibu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang di RPP seperti itu ya Bu ya. Iya.
dari kegiatan observasi yang saya amati pun kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, memang saya sudah melihat Ibu telah melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang ada di RPP seperti itu, Bu. Jadi menurut Ibu, apakah masih ada kendala atau kekurangan yang harus diperbaiki seperti itu, Bu? Tentu Bu masih ada karena belum sempurna ya Bu ya. Iya. Kekurangan dan hambatan yang saya rasakan selama proses pembelajaran tersebut adalah masih ada beberapa siswa yang kurang terlihat aktif dalam kegiatan belajar. Artinya siswa tersebut belum aktif sepenuhnya dalam pembelajaran. Jadi ternyata dari kegiatan walaupun ya, Ibu telah menyiapkan semua media pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan siswa, ternyata masih ada ya Bu ya Ada siswa beberapa, yang Bu. tidak aktif gitu. Ada beberapa seperti itu ya Bu. Jadi menurut Ibu kira-kira kenapa hal itu terjadi ya Bu? Saya rasa Bu kan siswanya banyak. Jadi berbagai macam ya cara belajar mereka. Sebagian ada yang sebagian ada yang cara belajarnya adalah visual, kemudian auditori dan kinestetik. Jadi seharusnya disesuaikan dengan kenyamanan siswa tersebut. Oh, jadi menurut Ibu berarti kita harus menyesuaikan ya kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan minat belajar siswa tersebut seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi rencananya ini Bu, kapan ini proses pembelajaran yang lebih baik ini diterapkan dalam kelas seperti itu Bu? Saya belum menentukan waktu yang tepat Bu. Namun saya usahakan dalam waktu dekat. Oke. Mudah-mudahan perencanaannya akan segera dilaksanakan seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu. Karena kegiatan yang baik lebih cepat lebih baik dilaksanakan seperti itu ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu Minta itu atas kesempatannya untuk hari ini. Ya, sama-sama Bu. Oke, saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Aduh, warahmatullahi selus. wabarakatuh. Oke. Ya, terima kasih kepada Ibu Binta itu atas waktunya setelah saya melakukan observasi pada kegiatan pembelajaran pada Ibu Minta itu si Hombing ya. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan penguatan dari Ibu Pepe. Iya, terima kasih Ibu Binta ya Bu, udah berpartisipasi membantu Ibu Domika juga, dan Bu Domika luar biasa sekali ya, sama juga dengan Ibu Binta. Kita sudah melakukan observasi, rangkaian-rangkaiannya sudah kita lalui mulai dari pra observasi sampai ke kegiatan pembelajaran juga sudah kita laksanakan. Dan hari ini kita pasca observasi, dan luar biasa sekali tanggapan dari Ibu Binta juga. Semoga itu nanti bisa lebih bermanfaat bagi Ibu Domika juga ya Bu. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.